Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Arifah Purnamaningrum selaku dosen pengampu mata kuliah Zoologi Invertebrata di kelas pendidikan biologi 2C dan serta teman-teman sekelas yang saya banggakan. Pada kesempatan ini pula, kelompok kami mendapatkan bagian untuk menganalisis jurnal mengenai penerapan pada anggota filum Echinodermata. Untuk penyampaian presentasi akan dipandu oleh moderator kami yakni Feni. Kepada saudari Feni, saya persilahkan. Pada analisis jurnal ini, yang akan dibahas adalah sebagai berikut. Mengenai identitas penulis analisis jurnal, tempat dan waktu penulisan analisis, serta bibliografi artikel jurnal yang dianalisis akan dijelaskan oleh saya sendiri, Feni Nurfauzia. Selanjutnya, mengenai tujuan, alat dan bahan, langkah kerja dan metode, serta alasan atau latar belakang ditulisnya artikel jurnal akan dijelaskan oleh Brilian Nurinada. Dan yang terakhir, mengenai hasil dan pembahasan beserta simpulan akan dijelaskan oleh Dava Ulwanafilah. Identitas penulis analisis jurnal penelitian penerapan filum Echinodermata sebagai berikut. Yang pertama, saya sendiri Feni Nurfauzia dengan NIM 2008086059. Yang kedua, Brilian Nurinada dengan NIM 2008086061. Dan yang ketiga, Dava Ulwanafilah dengan NIM 2008086072 dari kelas pendidikan biologi 2C. Penulisan analisis jurnal penelitian ini bertempat di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 30 Mei 2021 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Bibliografi artikel yang dianalisis. Artikel ini berjudul Pemanfaatan Ekstrak Landak Laut Diadema setosum dari Pulau Lemukutan sebagai anti jamur Candida albicans. Yang melakukan penelitian adalah Martina Evi, Andi Hairil A, dan Lia Destiarti. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2015. Artikel ini berasal dari Jurnal Kimia Khatulistiwa volume 4 nomor 4 halaman 61-65. Tempat terbit di Jalan Profesor Dr. Haji Hadari Nawawi dengan penerbit dari Universitas Tanjung Pura. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam subbab tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu mengidentifikasi metabolit sekunder yang berperan penting sebagai anti jamur dari ekstrak landak laut. Yang kedua yaitu mengidentifikasi fraksi yang aktif dalam menghambat pertumbuhan jamur Candida albicans. Dan yang terakhir yaitu menganalisis takaran konsentrasi suatu fraksi yang berpotensi sebagai antibiotik sensitif. Kemudian bahasan selanjutnya yaitu alat dan bahan, langkah kerja, dan metode. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian yaitu alatnya berupa autoclave, blender, gunting, hot plate, inkubator, jangka sorong, laminary flow cabinet, mikropipet, neraca analitik, oven, penggaris, perangkat alat gelas, rotary evaporator, shaker water bed, spektrofotometer, UV VIS Genase 6, dan Vorvac. Kemudian langkah kerjanya. Langkah kerja yang pertama yaitu berupa preparasi sampel, yang kedua yaitu melakukan ekstraksi. Dan metode yang dilakukan dalam penelitian yaitu yang pertama berupa identifikasi dan yang kedua berupa analisis data. Alasan atau latar belakang dilakukannya penelitian ini yaitu yang pertama, landak laut atau Diadema setosum merupakan salah satu jenis biota laut yang cukup melimpah di Pulau Lemukutan, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang. Yang kedua yaitu pemanfaatan landak laut atau Diadema setosum yang
yang tergolong dalam hewan filum Echinodermata hingga saat ini belum optimal. Hanya bagian dalam saja yang dimanfaatkan untuk bahan pangan. Yang ketiga, hewan filum Echinodermata memiliki potensi dalam menghasilkan senyawa metabolit sekunder seperti pada teripang keling atau Holoturia atra yang berpotensi kuat sebagai anti jamur. Dan yang terakhir yaitu jamur Candida albicans merupakan jamur yang memiliki tingkat resistensi tinggi yang diakibatkan oleh penggunaan agen anti jamur yang berlebihan seperti amphotericin B dan fluconazole. Baiklah, selanjutnya saya di sini akan membahas mengenai hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan ini dijelaskan bahwa sampel yang digunakan antara lain yang pertama adalah landak laut, di mana landak laut tersebut telah dibuang isinya dengan total berat basah landak laut tersebut adalah 20 kg. Selanjutnya ada juga ekstrak etanol yang diperoleh sebanyak 142 gram, fraksi etanol 17,8 gram, fraksi etil asetat sebanyak 17,5 gram, fraksi klorofrom sebanyak 4,3 gram, dan fraksi N-heksana sebanyak 1,9 gram. Selanjutnya terdapat tabel hasil penelitian yakni hasil uji fitokimia ekstrak landak laut. Dari tabel tersebut ditunjukkan bahwa ekstrak landak laut ini terkandung metabolit sekunder alkanoid, triterpenoid, saponin, dan poliferol. Senyawa-senyawa tersebut tersebar dalam 4 fraksi, yakni fraksi etanol, etil asetat, dan klorofom positif yang mengandung alkanoid, triterpenoid, saponin, dan poliferol. Akan tetapi, pada fraksi N-heksana hanya mengandung triterpenoid. Perlu diketahui bahwa alkanoid ini bersifat basa, sehingga dapat dengan mudah larut pada pelarut yang bersifat polar hingga semipolar. Alkanoid ini terdeteksi pada fraksi etanol yang mana kita ketahui bahwa fraksi etanol ini tergolong pada pelarut yang bersifat polar. Selanjutnya, alkanoid juga terdeteksi pada etil asetat dan klorofrom yang mana keduanya tergolong dalam pelarut yang bersifat semipolar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai triterpenoid. Triterpenoid ini terdeteksi pada semua fraksin dengan kelimpahan tinggi tersebar pada fraksin bersifat semipolar hingga polar, sedangkan fraksin nonpolar memiliki intensitas yang lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa triterpenoid yang terdapat pada ekstrak landak laut sebagian besar mempunyai kepolaran yang rendah hingga tinggi. Selanjutnya saponin. Saponin terdeteksi pada fraksi etanol, etil asetat, dan klorofrom. Dengan intensitas tertinggi terdapat pada fraksi etanol. Hal ini menunjukkan bahwa saponin merupakan senyawa yang memiliki kepolaran tinggi. Polifenol. Polifenol ini merupakan senyawa dalam ekstrak landak laut yang tersebar pada fraksi etanol, etil asetat, dan klorofrom. Polifenol merupakan senyawa yang memiliki satu atau lebih gugus fenolik sehingga memungkinkan senyawa ini untuk larut pada tingkat kepolaran yang tinggi. Inilah sebabnya polifenol hanya dapat terdeteksi pada fraksi etanol, etil asetat, dan klorofrom dan tidak terkandung pada fraksi N-heksana. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai hasil penelitian berupa hasil uji aktivitas anti jamur pada ekstrak landak laut terhadap jamur Candida albicans. Dari hasil uji aktivitas anti jamur tersebut ditunjukkan bahwa fraksi yang aktif sebagai anti jamur antara lain fraksi etanol, fraksi etil asetat, dan fraksi klorofrom, sedangkan fraksi N-heksana dan ekstrak etanol tidak menunjukkan aktivitas sebagai anti jamur. Hasil berupa zona hambat ketiga fraksi kemudian dilanjutkan dengan uji LSD. Hasil LSD ini menunjukkan bahwa pada konsentrasi 20 mg per mililiter diameter zona hambat terdapat nilai kontrol positif yaitu 33,35 untuk daya hambatnya dan 0,02 untuk hasil uji LSD. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan dari masing-masing konsentrasi. Hasil LSD pada hampir semua perlakuan lainnya menunjukkan perbedaan yang signifikan. Fraksi-fraksi ini pada konsentrasi 100 mg per mililiter berpotensi sebagai antibiotik yang sensitif dalam membunuh jamur Candida albicans. Mengapa demikian? Sebab bisa kita lihat pada tabel, pada konsentrasi 100 mg per mililiter memiliki nilai
zona daya hambat yang paling tinggi, yakni berurutan mulai dari fraksi etanol 22,30, fraksi etil asetat sebanyak 21,80, dan pada fraksi kloroform sebanyak 21,12. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga fraksi tersebut sangatlah efektif untuk membunuh atau membasmi jamur Candida albicans. Kesimpulan. Dari hasil dan pembahasannya sudah dijabarkan, dapat disimpulkan menjadi 3 poin. Yang pertama, metabolit sekunder yang berperan penting sebagai anti jamur dari ekstrak landak laut adalah alkanoid, triterpenoid, saponin, dan poliferol. Yang kedua, fraksi yang aktif dalam menghambat pertumbuhan jamur Candida albicans adalah fraksi etanol, fraksi etil asetat, dan fraksi kloroform. Yang ketiga, yakni ekstrak landak laut pada fraksi etanol, etil asetat, dan kloroform pada konsentrasi 100 mg per mililiter berpotensi sebagai antibiotik yang sensitif dalam membunuh jamur Candida albicans.